Tokoh inspiratif kali ini adalah pembudidaya ulat sutra asal Purwodadi, Pasuruan. Beliau adalah Mas Arianto Nugroho, penggagas sekaligus pemilik usaha Kupu Sutra. Dari pemikiran beliau lahir karya yang luar biasa, yakni produk buatan tangan, serat sutra organik sebagai wujud mode fashion berkelanjutan. Apa yang dilakukan Mas Anto bersama petani dan penyandang disabilitas adalah aksi nyata mengkampanyekan produk lokal ramah lingkungan. Optimisme dan komitmennya dalam berkarya terus bertumbuh selaras dengan ragam inovasi yang mereka cipta. Simak obrolan saya bersama Mas Arianto Nugroho. Ini kita lagi packing, Bu, ini, Bu. Ya. Waduh, cantik sekali ini Mas Anto. Nggih. Oh, warna-warni ya. Warna-warni, Bu. Ini pesanan? Iya. Pesanan siapa? Ini adalah staf Kementerian Keuangan, Bu. Dari staf Kementerian Keuangan. Nggih. Luar biasa sekali. Nggih. Kementerian Keuangan aja Nggih. pesan di sini ya. Yang ini juga Dari staf Kementerian BUMN, Bu. staf Kementerian BUMN. Nggih. Warna-warna blue jean ini ya. Iya, Bu, indigo. Ini alami juga ya? Alami semuanya, Bu. Kita pakai alami. Koperasi Kupu Sutra telah mendapatkan berbagai apresiasi yang membanggakan. Pada tahun 2020, Kupu Sutra mendapat penghargaan dari The United States Agency for International Development. Tentu saja penghargaan ini didapat karena Koperasi Kupu Sutra sukses memberdayakan pekerja penyandang disabilitas. Apa sih yang membuat Mas Anto pada saat itu tergerak untuk menggandeng teman-teman disabilitas? Jadi kita melihat potensi sih, Bu, yang di disabilitas itu. Karena banyak orang membeli produk disabilitas itu karena melihat dari kekurangan fisik. Sedangkan kita ingin bahwa produk yang mereka beli itu melihat dari kualitas, jangan dari kekurangan fisik itu. Seperti itu. Jadi melihat dari karyanya yang Nggih. bukan karena kasihan. Nggih, betul, Bu. Kemudian mulai tahun berapa Mas Anto merintis budidaya ulat sutra ini? Mulai tahun 2015 kita itu mulai budidaya ini kita didampingi, Bu. Dengan profesor memang dari Taiwan. Oh, dari Taiwan. Nggih, seperti itu. Kita bibit juga didatangkan dari sana. Jadi kita memang menyerap ilmu dari Taiwan untuk mengembangkan ini. Awalnya itu kita harus berkontribusi menyetorkan hasil ini, bahan baku ini ke Taiwan. Tetapi karena regulasi pemerintah kita tidak boleh mengekspor ya bahan baku, jadi kita nggak bisa, Bu, seperti itu. Dan kita memang riset selama beberapa tahun harus diapakan nih kepompong ini. Akhirnya kita dapat menjadikan benang sampai menjadi kain sampai menjadi ini. Awalnya seperti itu. Sekarang proses dari bagaimana kita memanen dan lain sebagainya itu memang kita dari petani, Bu. Kita menggandeng kisaran 200 petani. Seperti itu, kita beli. Setelah kita beli, kita olah di sini, kita proses, kita kembalikan ke teman-teman disabilitas untuk mereka proses menjadi benang. Setelah menjadi benang, kita terima lagi, kita dijadikan kain di sini dulu. Di tempat kita ini dijadikan kain. Baru setelah menjadi kain, akan menjadi apakah ini? Ada yang akan menjadi sepatu, ada yang selendang, ada yang baju, dan lain sebagainya seperti itu. Jadi prosesnya memang cukup lama dan rumit ya, mulai dari petani, kemudian dipintal, dari pintal kembali ke jenengan, diproses. Kalau yang untuk kain
dikembalikan kepada para UMKM Nggih. yang membatik Nggih. atau mewarnai. Betul. Kalau sepatu diberikan kepada pengrajin sepatu. Betul. Luar biasa sekali nih Mas. Akhirnya terbentuk sebuah circle usaha Betul. yang nantinya menjadi sebuah produk yang luar biasa. Nggih. Saya masih ingat awal COVID itu kita masih punya bahan baku itu kisaran hampir 2 kintal. Banyak banget itu memang. Nah, kita juga sempat bingung. Ternyata alhamdulillah masih pertengahan COVID itu kita kehabisan barang. Tambah kita nggak ada petani yang budidaya, Bu. Oh gitu ya? Nggih. Kenapa? Karena pada waktu itu di awal COVID itu kan lockdown semua tuh. Iya, betul. Jadi petani itu mau mencari makanan dari ulat ini, mereka harus keluar kampung. Mereka nggak bisa. Jadi kita sempat kehabisan pada waktu itu. Jadi ya mungkin doa dari teman-teman ya agar ini tetap bergerak seperti itu. Nggih. Ya, meskipun ada pengaruh tapi tidak begitu Tidak signifikan pengaruh, ya. nggih. Luar biasa sekali. Pasuruan patut bangga, produk asal Pasuruan, sepatu sutra buatan Kupu Sutra telah berkesempatan tampil dalam konferensi tingkat tinggi KTT G20 Indonesia di Bali. Dikeluarkan dalamnya, diambil, ini yang diproses menjadi benang. Benang, gitu. Yang bikin mahal ini kan ya prosesnya ini memang Prosesnya lama, Bu. lagi Iya. tradisional ya. 1 hari itu 1 on, Bu. 1 hari cuma 1 orang. Iya, 1 orang. Saya senang sekali berkesempatan berkunjung ke rumah Pak Nuryati, salah satu pekerja disabilitas yang dibina oleh Mas Anto. Saya belajar memintang benang sutra. Wah, luar biasa rasanya. Tak semudah yang dibayangkan. Saya kagum dengan kegigihan beliau. Kesabaran dan keuletan beliau mengajarkan pada saya bahwa hidup harus dinikmati, apapun segala prosesnya. Harusnya pemerintah itu memberi dukungan penuh terhadap kita. Bukan cuma kita, tapi banyak potensi-potensi di daerah yang perlu dikembangkan. Bukan hanya dengan sutra saja, tetapi dengan yang lainnya. Salah satunya adalah paten untuk melindungi teman-teman ini agar tidak bisa ditiru oleh pihak manapun. Seperti itu. Memang kita sangat mengandalkan digital juga ya. Karena kita harus mengedukasi masyarakat Indonesia bahwa masyarakat Indonesia itu tahunya bahwa sutra itu yang mengkilat, yang tipis, yang jatuh seperti itu. Tapi pada kenyataannya bahwa sutra yang kita bikin itu hampir sama dengan kain pel. Mungkin seperti itu kan? Iya. Ya kan sangat unik menurut saya. Karena memang pengerjaannya manual. Kalau memang masyarakat Indonesia menginginkan yang ramah lingkungan dan sustainable, yang bentuk seperti inilah yang kita punya seperti itu. Kalau memang nanti itu kita minta yang seperti masyarakat Indonesia tahu bahwa tipis, mengkilat, memang kita harus fabrikasi, Bu. Aplikasi. Nggih, dan memang kita bisa juga, tapi misi dan visi kita lain, karena kita memang harus ramah lingkungan, seperti itu. Jadi Kupu Sutra ini memang mulai dari awal sampai menjadi produk semuanya pekerjaan tangan. Kerjaan tangan, kita manual semua. Begitu ya. Persona Gani akan selalu menghadirkan tokoh-tokoh inspiratif. Lalu siapa tokoh inspiratif yang hadir berikutnya? Jangan lupa like, comment, dan subscribe Niki TV. Sampai jumpa.